Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati, NIM 21103011, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Adapun yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan yaitu A. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip peraturan perundang-undangan terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Dalam arti katanya yaitu tidak ada hukum lain selain peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu hanya peraturan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Dalam arti kata yaitu peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Kemudian peraturan perundang-undangan baru menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Kemudian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Kemudian peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Kemudian setiap jenis peraturan perundang-undangan materi muatannya berbeda. Dalam arti kata, materi muatan yang lebih tinggi tidak boleh diatur oleh materi muatan yang lebih rendah. B. Yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 asas. Yang pertama, asas formil. Asas formilnya yaitu kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan kejelasan tujuan ini ialah tujuan yang jelas dan manfaat yang jelas. Kemudian yaitu kelembagaan dan organ pembentukannya yang tepat. Dalam arti kata, setiap jenis peraturan yang dibuat oleh lembaga dapat dibatalkan demi hukum. Kemudian kesesuaian antara materi dan muatan. Dan kemudian dapat dilaksanakan. Dalam arti kata dapat berlaku secara efektif di tengah masyarakat. Kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk mempunyai daya guna dan hasil guna yang berlaku di masyarakat. Kemudian kejelasan rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat teknik penggunaan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhirnya yaitu keterbukaan. Artinya tidak adanya materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersifat tersembunyi. Kemudian B yaitu asas material. Asas material di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu pengayoman, yang kedua yaitu kemanusiaan, yang ketiga yaitu kebangsaan, yang keempat yaitu kekeluargaan, dan yang kelima yaitu kesetaraan, yang keenam yaitu kebinekaan tunggal ikaan, yang ketujuh yaitu keadilan yang merata, yang kesembilan yaitu kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, kemudian keterlibatan dan partisipasi hukum, kemudian yang terakhirnya yaitu keseimbangan, keselarasan, dan keserasian. Bagian C yaitu asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan terdiri dari 3 asas. Yang pertama yaitu berkaitan dengan asas yuridis. Asas yuridis adalah asas yang berkaitan dengan keseharusan adanya kewenangan pembuat peraturan daerah. Kemudian keseharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, keseharusan mengikuti tata cara dan prosedur. Yang kedua yaitu asas filosofis. Asas filosofis adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis atau ideologi negara, dalam arti kata bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian asas sosiologis. Asas sosiologis adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi yang telah ada di dalam masyarakat. Baiklah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.